Dalam beberapa hari terakhir, analis Timur Tengah telah mempertanyakan satu hal. Apakah Rusia benar-benar menarik pasukannya dari Suriah? Pertanyaan ini muncul setelah banyaknya laporan mengenai aktivitas signifikan di basis-basis militer Rusia di Suriah, terutama setelah jatuhnya rezim sekutu mereka, Bashar al-Assad. Investigasi terbuka yang dilakukan menunjukkan bahwa Rusia sedang melakukan langkah-langkah besar di pangkalan-pangkalan Suriah yang telah lama mereka pegang. Mereka terpantau sedang membongkar helikopter serang dan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 untuk perjalanan. Selain itu, kapal-kapal Angkatan Laut Rusia juga meninggalkan pelabuhan Suriah pada 11 Desember, 2 hari sebelum jatuhnya rezim Assad. Meski demikian, pejabat Rusia membantah bahwa mereka menarik pasukan dari Suriah dan menyatakan bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan kelompok oposisi yang berhasil menggulingkan Assad dan kini sedang membentuk pemerintahan transisi Suriah. Rusia memiliki 2 basis militer penting di Suriah. Pertama, basis Angkatan Laut Tartus, yang didirikan pada tahun 1971. Basis ini adalah satu-satunya basis Angkatan Laut resmi Rusia di luar wilayah bekas Uni Soviet. Kedua, basis udara Meimim yang didirikan pada tahun 2015. Basis ini digunakan sebagai pos logistik dan panggung untuk aktivitas Rusia di Afrika. Menurut Nanar Hawaj, seorang analis senior untuk Suriah di Crisis Group, baik HTS maupun Rusia telah bersikap pragmatis dan terlibat dalam negosiasi. Saat ini, Rusia beroperasi di bawah perlindungan HTS, yang melindungi konvoi Rusia yang menuju basis Angkatan Laut dan Udara. Namun, hubungan ini dapat menjadi rumit, mengingat Rusia sebelumnya memainkan peran penting dalam melawan HTS. Laporan dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa Rusia sedang memindahkan sistem pertahanan udara dan senjata canggih lainnya dari Suriah ke basis yang mereka kendalikan di Libya. Ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan perpindahan yang lebih besar ke Libya. Analisis menunjukkan bahwa pemindahan peralatan militer berharga dari Suriah, penghentian ekspor gandum Rusia ke Suriah, dan penolakan HTS terhadap tawaran bantuan kemanusiaan dari Rusia adalah sinyal penting. Keberadaan kapal-kapal Angkatan Laut Rusia dari Tartus di pelabuhan Libya, khususnya Tobruk, akan menjadi indikator kunci dari arah langkah Rusia selanjutnya. Terlepas dari apakah Rusia tetap di Suriah atau pergi, ada fakta-fakta yang tidak dapat disangkal yang akan mengubah cara mereka beroperasi di Suriah. Mereka tidak akan bisa beroperasi dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang sama seperti sebelumnya. Libya telah terpecah menjadi 2 sejak 2014, dengan 2 pemerintahan yang saling bersaing di timur dan barat negara itu. Pemerintahan Persatuan Nasional, GNU, yang didukung PBB, berada di barat, sementara rivalnya, Dewan Perwakilan Rakyat, berbasis di timur dan didukung oleh mantan Panglima Perang Khalifah Haftar. Jika Rusia berhasil meyakinkan Haftar untuk memberikan izin mendirikan basis yang lebih permanen di Libya, hal ini akan menjadi tantangan besar bagi NATO. Saat ini, situasi masih dalam ketidakpastian. Beberapa analis mengemukakan 2 skenario kemungkinan. Rusia tetap di Suriah tetapi dengan kondisi yang lebih sulit, atau Haftar memberikan izin kepada Rusia untuk memperkuat kehadirannya di Libya. Dalam kedua skenario tersebut, dampak terhadap stabilitas regional dan potensi konflik baru sangat mungkin terjadi.